Saudara-saudari yang terkasih, selamat Paskah. Ada beberapa perayaan penting iman kita, seperti Natal, Jumat Agung, Paskah, Rabu Abu, Pentakosta. Masih ada banyak yang lain. Mana yang terpenting dalam kasanah iman kita? Jumat Agung adalah perayaan yang paling banyak dihadiri umat. Maka konon kemarin Jumat Agung penuh sekali, jam 3, 3.000 orang menghadiri ibadat agung pada jam 3 kemarin di katedral. Rabu Abu menjadi liturgi populer juga. Maka dari pagi hingga malam itu ada perayaan Ekaristi dan pemberian abu. Penuh. Bagi sebagian orang Natal dan Paskah, maka ada istilah Katolik napas. Katolik yang datangnya pada hari Natal dan hari Paskah. Ada anekdot, seorang pastor paroki melihat ada anak muda pada malam Paskah itu. Lalu ia menyapa seorang pemuda yang gagah, tinggi, besar. Hei, bagus kamu ke gereja pada hari Paskah. Tentu pastor. Mari bergabung menjadi tentara Kristus yang mewartakan kebangkitan Kristus, mewartakan Injil dan kerajaan Allah. Laskar Kristus. Siap? Siap pastor. Ke gereja tiap hari. Saya sudah pastor. Saya sudah menjadi laskar Kristus. Bagaimana mungkin jadi laskar Kristus? Kamu menjadi tentara Kristus hanya datang ke gereja, saya lihat Natal dan Paskah. Pastor tidak tahu, saya tentara rahasia. Jadi pada hari-hari Minggu, pastor tidak tahu ada di mana saya. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang pasti dilahirkan dan setiap orang juga akan mati. Tapi tak ada orang yang bisa bangkit dan tak ada orang yang dibangkitkan dan kemudian tak pernah mati lagi. Yesuslah yang punya kuasa untuk bangkit dan dibangkitkan Allah untuk tidak mati lagi. Paskah adalah misteri iman dan perayaan yang paling penting bagi kita, di mana kita mengimani dan mengamini bahwa Yesus yang wafat di kayu salib untuk dosa manusia telah bangkit juga untuk membangkitkan kita pada kehidupan baru yang berlimpah, yaitu kehidupan kekal. Untuk itulah Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus 15:14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kita, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Iman kita bertumbuh pada misteri kebangkitan Tuhan. Maka Paskah menjadi perayaan yang paling penting bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu dalam Injil Yesus membangkitkan orang mati. Misalnya pemuda dari Nain, anak wanita Yairus, atau Lazarus. Apa yang terjadi setelah itu? Memang tidak diceritakan. Mereka pasti telah mati. Saya pernah melihat suatu video tentang seorang mati dibangkitkan dalam suatu ibadat atau kegiatan rohani. Tentu mungkin saja ini terjadi hari ini juga, karena kuasa Allah masih bekerja. Seandainya orang itu sungguh dibangkitkan oleh orang yang diberi anugerah kuasa Allah, orang itu akan mati lagi. Yesus yang bangkit atau Yesus yang dibangkitkan oleh Allah Bapa tak akan mati lagi. Dan itulah yang menjadi jaminan iman kita. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah yang pertama mengimani kebangkitan Yesus pada hari Paskah? Yang percaya pertama pada kebangkitan Tuhan. Siapakah yang pertama menyaksikan kebangkitan Tuhan? Dan kepada siapa Yesus pertama kali menampakkan diri setelah ia bangkit? Injil hari ini bercerita tentang Maria Magdalena yang pagi-pagi benar
tentu supaya belum ada orang lain, pergi ke kubur dan mendapati kubur kosong. Ia kemudian berlari memberitahukan kejadian tersebut kepada Petrus dan murid lain yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Maria Magdalena belum menyadari bahwa Yesus bangkit, maka ia mengira bahwa jenazah Yesus diambil orang. Petrus juga belum percaya bahwa Yesus bangkit, maka ia masuk ingin mengecek apa yang sesungguhnya terjadi. Yang dilihat kain kafan, kain peluh, dan sudah terlipat. Rupanya luar biasa, Yesus bangkit melipat dulu. Siap. Makanya Yesus saja rajin bangun lipat selimut ya, lipat apa yang pakai tidur. Sudah rapi untuk menunjukkan bahwa ada kehidupan, bukan sesuatu yang kebetulan, pakai sesuatu yang sudah direncanakan. Bagaimana dengan Yohanes? Ia rupanya sudah percaya. Maka ia sebenarnya tidak perlu masuk dan mengecek. Maka dia waktu datang, dia sudah. Sebetulnya Yohanes sudah percaya. Maka Injil hari ini menulis, waktu ia masuk, ia melihat dan percaya. Dari mana ia percaya? Sedangkan murid yang lain belum percaya. Dan dikatakan mereka belum mengerti kitab suci yang menyatakan bahwa Yesus akan bangkit. Dari mana Yohanes percaya? Walau tidak ditulis di dalam Injil, beberapa ahli dan orang suci meyakini bahwa Yesus pertama kali menyatakan kebangkitannya pada Maria, ibunya. Adalah wajar jika Yesus menampakkan diri pertama-tama pada Bunda Maria sebagai ibu yang melayani misteri keselamatan, mulai dari kelahiran pada Natal, yang menyertai Yesus pada wafat di Jumat Agung, bahkan berdiri di kayu di samping salib, di bawah salib, dan menerima Yesus, jenazah Yesus, dan menguburkannya. Maka pasti Yesus menyatakan menyatakan kebangkitannya pertama-tama kepada Bunda Maria. Santo Ignatius Loyola dan Santo Yohanes Paulus II meyakini bahwa Bunda Maria adalah pribadi yang mendapat warta pertama tentang kebangkitan Yesus. Sebagaimana ia yang pertama mendapat warta kerakhiran dari malaikat Gabriel dan perkiraan akan wafatnya Yesus, penderitaannya, dari nubuat Simeon. Dan kita tahu sejak Yesus wafat, Maria tinggal bersama Yohanes, murid yang dikasih, seperti amanat Yesus di atas kayu salib. Ibu, inilah anakmu, anak, inilah ibumu. Dan sejak saat itu Maria tinggal bersama murid yang dikasihi. Maka bisa jadi Yohanes diberitahu oleh Maria tentang kebangkitan Yesus, bahwa Maria telah percaya, Maria telah mengalami, telah mendapat warta Yesus yang bangkit. Maka Bunda Maria itulah yang memberitahu kepada, meneguhkan Yohanes hingga ia melihat dan percaya. Maka saat mendengar berita dari Maria Magdalena tentang kubur yang kosong, Yohanes pun langsung percaya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana Yohanes percaya diduga karena Maria, demikianlah juga Yohanes ingin membawa Petrus keluar dari duka dan lara Jumat Agung untuk percaya dan mengalami kebangkitan Tuhan pada Paskah. Yohanes tidak perlu masuk karena sudah percaya. Tapi Petrus ada di dalam kubur terus-menerus. Maka Petrus masuk ke dalam untuk membawa keluar Yohanes. Yohanes masuk ke dalam untuk membawa keluar Petrus yang ada di dalam kubur. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita yang merayakan Paskah ini sungguh percaya akan kebangkitan Tuhan yang juga membangkitkan kita dari kegagalan, keterpurukan, dan dosa, serta menawarkan kehidupan berlimpah agar bukan hanya memikirkan apa yang di bawah,
di dunia ini, tetapi memikirkan perkara, mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Kalau kita memikirkan perkara yang di atas, maka kita bisa menguasai perkara yang ada di dunia. Apabila kita mencari dan memikirkan perkara di dunia, mengabaikan perkara di atas, bisa jadi kita dikuasai oleh perkara duniawi. Perubahan orientasi berpikir ini membuat kita bangkit dan bersemangat serta mengalami harapan dan sukacita. Inilah kebangkitan kita juga. Saat kita percayakan kebangkitan Tuhan yang berefek pada kehidupan kita saat ini dan juga nanti, mari kita juga bawa orang-orang yang mungkin masih berada di dalam kegelapan kubur, entah karena gagal, entah karena terpuruk, entah karena berdosa, untuk keluar dari situasi gelapnya dan menyongsong masa depan yang lebih baik dengan percaya pada Tuhan yang bangkit dan berusaha hidup dalam semangat kebangkitan. Tuhan yang bangkit juga ingin membangkitkan kita.